Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah. Kalau Masjid An-Nur itu dua kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu. Maka didirikanlah Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Hermen dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, kata dia. Masjid Raya Senapelan. Dia lupa. Nah, itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar, Masjid Raya Senapelan 23 rakaat 1 juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj yang dulu beberapa tahun yang lalu kita tausiah subuh di Al-Falah. Kalau di Maroko habis Isya 10. Unik Maroko, habis Isya 10. Nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah maka langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru pilih mana, terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustaz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang, pembonceng-bonceng dari Kulim, dari Panam, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar. Tak ada itu, maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid rumah Allah. Tak boleh. Biarkan dia ke masjid. Tapi ada hadis mengatakan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Pekarangan, rumah, kamar sempit. Betul, hadisnya sahih. Tapi dalam kasus kapan? Ketika terjadi fitnah, tak boleh perempuan ke masjid. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Nurul Islam ni, apa ada tentara Israel di balik dinding menunggu? Ada di balik. Di Suriah tak boleh. Perempuan kalau ke masjid nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaih. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Boleh apa tak boleh? Pemisah antara 2 atau 4 rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf 7 putaran. Selesai tawaf mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata berzikir. Subhanallah. Di sela-sela tarawih. Boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih.
lebih dari 20 rakaat mengganti tawaf terus. Jadi sela-sela kosong itu terserah, mau ditambah salat pendek, mau ditambah selawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah salat, karena dia di luar salat. Begitu kata Syekh Atiyah Sohar dalam Fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam, Subhanal Malikil Ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Ma'bud, Ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Ini kan banyak nih anak-anak muda nih buat grup selawat 3 orang. Besok ente, aku ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Grup 1. Anak siapa yang grup 1? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, guru ngaji. Bapak pandai pesawat? Enggak. Maka bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nah, bagus. Doa kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu, apalah doaku? Kau baca ini Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta kepada maaf, engkau pun maafkan aku. Tak ada guna banyak amal kalau banyak dosa. Maka minta maaf kepada Allah, Allah memaafkan, maka dia masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Tak boleh salam-salam. Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fiqih. Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhazzab fikih, Raudhatul Talibin fikih, Raudhatul Talibin fikih, Majmu' Syarah Muhazzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis. Ahli hadis, ahli fikih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sehat Pak? Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami jadi sasek Pak Ustaz. Menurut aku, kunut dia dari witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan, dari malam 15. 1, 2, 3, 4, 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma hadina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di Anwar imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun.
segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Pokoknya saya ngapalnya Pak Ustaz, foto, crop, masukkan ke FB, masukkan ke blog. Asal lupa buka balik. Asal lupa buka balik. Mudah sekarang. Kalau saya buka kok tak terbuka, paket tak ada. Allahumma laka sumtu. Belum lagi masuk puasa, pertanyaan tentang Allahumma laka sumtu baru serak-serak di HP ini. Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu. Gara-gara posting. Ada yang memposting katanya tak boleh baca Allahumma laka sumtu karena hadis itu dhaif. Tak boleh malaka sumtu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin ulama Saudi Arabia berpendapat silakan baca Allahumma laka sumtu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin juz 17 halaman 268. Silakan baca. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Allahumma laka sumtu. Boleh. Satu lagi Pak Ustaz, dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama'u, haus sudah hilang. Wabtallatil 'uruqu, urat-urat sudah basah. Wa dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Boleh, silakan. Tak usah dipermasalah. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitianya? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah, boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad, 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama, terlalu lucu. Mau dekat-dekat genting, panitia sudah sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi membaginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami balik kampung. Selesai. Mantap. Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar. Qamh gandum, tamar korma, qamh gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqib susu kambing ditampung di talam tipis jemur. Kita menyebutnya mentega atau keju kering. 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, kurang awak bana. Belanja di tempat orang Islam, jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang Islam. Itu langganan saya beli beras. Pak, bare, merek apa Ustaz? Kudolawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo karena saya memilih pendapat 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah, 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 pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras.
Yang tak betul dari rumah bawa duit beli beras di masjid. Itu tak betul. Dibuatnya beras 2,5 kilo. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini. Aku beli lagi. Ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya, aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil, maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin. Mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang, sudah dikumpulnya 2,5 kilo, itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Ini hadis. Tak paham hadis, tengok syarah. Maka dalam syarah San'ani Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, kata Imam San'ani, la khilafa bainal fuqaha. Tidak ada ikhtilaf antara ahli fikih tentang masalah ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau ada orang meninggal punya utang puasa wajib. Maka yang muda-muda, jangan kalian meninggalkan puasa. Bagi yang sudah tua, mengqadha puasa. Kalau ada emaknya masih hidup, tanya, puasa emak berapa hari tinggal emak? Sekian hari, qadha emak. Kalau dia tak sanggup, setelah dia meninggal, baru kita qadha kan. Ini yang berceramah ini pandai ngomong aja atau sudah diamalkan? Emak saya tanya, berapa tinggal? Ganti. Dalam cara menggantinya mudah, puasa Senin Kamis, tapi niatnya qadha. Niat qadha hari Senin, qadhanya lunas, dapat pahala Senin. Itu motivasi. Niat qadha hari Kamis, qadhanya lunas sehari, dapat pahala hari Kamis. Kalau setahun dia istiqamah Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 10 bulan, 80 hari lunas. Insyaallah 5 tahun ini lunas. Badan sehat, makanan tak terlalu banyak habis, bisa pula mengirit. Itu kolesterolnya terjaga, gula darahnya terjaga, tak akan banyak. Pokok pangkal dari segala penyakit-penyakit itu makanan. Al-ma'idatu baitud-da', perut lambung itulah sarang segala penyakit. Makanya Nabi itu makan sedikit, orang kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Oleh sebab itu maka bagus puasa qadha. Tapi kalau tak tahu catatannya, apa boleh buat? Ramadan diisi dengan apa? Nah, ini sudah habis fikih puasa. Itulah dia 30 menit setelah Isya, 40 menit dari maghrib ke Isya. 40 tambah 30 sama dengan 70 menit. Itulah kaji kita malam ini. Kultum, kuliah 70 menit puasa.